Kadangkala ini masalah yang sering juga ditanyakan, yaitu bagaimana cara menghadapi atau menanggapi surat gugatan dari penggugat. Ingat, jangan sekali-sekali berkata dan berasumsi kalau tidak datang maka gugatan itu tidak dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Tentunya bersama saya Roy Alminfa. Dan terima kasih kepada Sobat Ram yang sudah mendukung channel kami. Dan hari ini saya ingin berbagi informasi kepada Sobat Ram. Kadangkala ini masalah yang sering juga ditanyakan, yaitu bagaimana cara menghadapi atau menanggapi surat gugatan dari penggugat. Nah, gugatan ini kan banyak. Bisa jadi gugatan masalah keluarga, misalkan masalah waris, masalah perceraian, masalah hutang piutang, masalah sengketa tanah, masalah perjanjian, masalah hubungan prestasi, dan berbagai gugatan lainnya. Tentu siapapun ya dan dimanapun punya potensi digugat. Nah, tiba-tiba mungkin Sobat Ram menerima surat gugatan, baik itu sebagai tergugat maupun turut tergugat, mungkin kaget. Nah, untuk itu saya memberikan penjelasan ini, informasi ini, bagaimana cara menghadapi surat gugatan itu, agar Sobat Ram tidak terlalu kaget atau tidak terlalu takut. Untuk itu, saya membuat video ini untuk Sobat Ram yang mungkin menerima surat panggilan sidang dalam hal menjadi tergugat. Bagi setiap Sobat Ram yang menerima surat gugatan, maka secara umum saya sampaikan bahwa perkara Sobat Ram itu adalah perkara perdata. Kecuali kalau ada panggilan polisi, maka itu perkara pidana. Tetapi kalau gugatan yang dipanggil oleh jurusita pengadilan, maka perkara Sobat Ram itu masuk sebagai kategori perkara perdata. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh Sobat Ram yaitu tidak perlu takut dan tidak perlu cemas. Itu yang pertama yang dilakukan. Yang kedua, terima dan bacalah surat gugatan itu. Lihatlah si penggugatnya siapa dan identitas tergugatnya Sobat Ram itu apakah sudah benar atau belum. Itu diperhatikan dengan seksama. Dan kemudian bacalah dan pahamilah gugatannya atau isi gugatannya, yaitu terdapat namanya posita. Posita itu adalah cerita kronologi terkait dengan gugatan itu. Kemudian ada namanya petitum. Petitum itu adalah hal yang diminta oleh penggugat. Misalkan perkara perceraian, tentu dijelaskan tentang permasalahannya mulai dari awal sampai dengan terakhir dan apa yang diinginkan. Kemudian hutang piutang akan dijelaskan dari awal hutangnya kemudian sampai dengan hari ini, kemudian keinginannya apa. Kalau itu hubungan prestasi, dijelaskan perjanjiannya seperti apa, yang dilanggar seperti apa, dan keinginannya seperti apa yang ada di dalam petitum. Nah, itu harus dipahami oleh Sobat Ram semua. Nah, termasuk juga di dalamnya apakah ada gugatan-gugatan lain, misalkan ya, gugatan harta bersama, misalkan dibarengi dengan gugatan perceraian atau gugatan hak asuh anak misalkan. Itu dipahami apa saja materi yang diminta di dalam surat gugatan itu. Berikutnya adalah tips yang dapat Sobat Ram lakukan adalah bawalah surat gugatan itu datang kepada kantor advokat atau kantor lembaga bantuan hukum. Mintalah pendapat mereka. Jadi minta pendapat hukumnya. Terkait dengan gugatan ini, apakah ada celah untuk mengajukan eksepsi misalkan, atau untuk membantah misalkan, atau untuk mengajukan gugatan balik. Maka saran saya, bertanyalah kepada pengacara atau advokat atau kepada lembaga bantuan hukum. Jangan bertanya kepada orang yang tidak paham, karena ada kasus yang saya tangani sendiri. Jadi berdasarkan pendapat tetangganya, yang bersangkutan ini bisa menuntut pengacara yang mengajukan gugatan. Ingat, ini adalah jawaban yang tidak benar dan itu jawaban yang benar-benar merugikan nantinya. Jadi datanglah kepada orang yang ahli, yang paham terkait dengan gugatan itu sendiri. Jangan datang kepada orang yang tidak paham. Tentu pendapat hukumnya tidak akan pernah bisa diterima. Nah, berikutnya adalah kalau memang gugatan ini cukup mengkhawatirkan dan Sobat Ram tidak bisa untuk hadir di persidangan, maka segeralah menunjuk kuasa hukum atau pengacara ini.
Carilah pengacara yang benar-benar profesional, yang jujur, yang bisa dipercaya untuk mewakili atau menerima kuasa dari Sobat Trump. Jangan sampai salah pilih pengacara karena juga akan merugikan Sobat Trump semuanya. Kemudian, langkah berikutnya dalam menghadapi gugatan dari pihak lawan adalah bawalah pembuktian. Artinya bukti apa yang dimiliki oleh Sobat Trump. Kalau dalam perkara perdata, utamakan pembuktian secara tertulis. Jadi misalkan ada perjanjian seperti apa, ada pembayaran seperti apa, ada misalkan kwitansi seperti apa, atau bukti-bukti apa, dokumen yang berkaitan dengan gugatan tersebut dipersiapkan dan harus diutamakan yang asli. Kemudian, langkah berikutnya, persiapkan saksi yang mengetahui peristiwa itu, yang mendukung baik itu bantahan maupun yang mendukung kalau ingin mengajukan gugatan balik. Saksi ini harus dipersiapkan dengan baik dan carilah saksi yang benar-benar tahu masalah itu dan benar-benar hadir kapan perlu, yang melihat, yang mendengar peristiwa itu secara langsung. Setelah disiapkan, maka langkah selanjutnya yang perlu Sobat Trump lakukan adalah datang kepada pengadilan yang memanggil tadi. Misalkan dipanggil oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka datanglah tepat waktu sesuai dengan jam yang dipanggil. Nah, pada saat proses persidangan nanti, Sobat Trump maupun diwakili oleh kuasa hukum ini datang untuk mengikuti proses sidang pertama, yaitu mediasi. Dan selanjutnya ikuti proses persidangan dari awal sampai dengan selesai. Ingat, jangan sekali-sekali berkata dan berasumsi kalau tidak datang maka gugatan itu tidak dikabulkan. Persepsi ini keliru. Ingat, kalau memang penggugat itu punya bukti yang kuat, maka tanpa datangnya pun tergugat atau turut tergugat, gugatan bisa dikabulkan dengan perstek. Jadi, saran saya, ikuti tahapan-tahapan ini tadi, kemudian datanglah dalam proses persidangan dan lakukan langkah-langkah yang dapat sekiranya untuk mendukung Sobat Trump dalam posisi sebagai tergugat. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk menghadapi suatu gugatan, karena biar bagaimanapun belum tentu gugatan itu bisa diterima oleh hakim, karena kalau Sobat Trump membantah dan ada pendapat lain dari hakim, ya tentu saja gugatannya bisa saja tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan. Nah, itulah tips yang saya berikan kepada Sobat Trump semua terkait bagaimana cara menghadapi suatu gugatan yang dilayangkan oleh penggugat, baik kepada Sobat Trump sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih Sobat Trump semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Trump.